Saya masuk di Desa Kedawung tahun 1995. Ketika itu posyandu masih belum berjalan optimal. Ibu-ibu pun datang harus dioyak-oyak, di mana balita di Desa Kedawung gizi kurangnya masih banyak. Awalnya ada 30 balita terancam gizi kurang di Desa Kedawung. Dari program PMT yang saya lakukan, kemudian tinggal 12 balita yang masih berada pada status gizi kurang. Anak saya, Reva, sempat mengalami kekurangan gizi. Ketika itu berat badannya kurang, karena makannya susah dan lahirnya dulu prematur. Di sini daerahnya miskin, sebagian besar penduduk pekerjaannya sebagai buruh tani dan buruh bangunan. Pendidikan ibu pun masih rendah, terbatas SD. Bahkan untuk memberi telur saja nggak ada uang, sehingga banyak balita mengalami gizi kurang. Anak saya Zulfa sempat mengalami kekurangan gizi, berat badan rendah dan susah naik. Ini karena saya kurang begitu paham bagaimana cara menyajikan makanan bergizi untuk anak saya. Jadi saya berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi sekaligus meningkatkan gizi balitanya. Saya ingin menjadikan Desa Kedawung itu desa siaga yang sehat, maju dan mandiri. Karena bila balita sehat, otomatis tidak mudah sakit. Nanti ketika dia besar, dia akan cerdas, sehingga bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, ibu-ibu dari 12 balita ini saya berikan stimulan bibit mentok, sayuran, dan buah pepaya. Stimulan ini diharapkan dapat membantu perbaikan gizi balita sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Lalu saya koordinasi dengan Pak Lurah, Bu Dokter, tokoh masyarakat, minta pendapat tentang program pemberdayaan mentok dan sayuran untuk ibu-ibu balita. Mereka pun setuju, karena bila hanya saya beri PMT nanti akan habis begitu saja. Tapi kalau saya beri bibit mentok dan sayuran akan berkembang seterusnya. Saya memilih program pemberdayaan mentok dan sayuran karena menurut saya mentok itu berkembangnya mudah, bertelur banyak, tahan penyakit, makanan apa saja mau. Selain itu balita juga butuh gizi dari sayuran. Maka dari itu ada bayam, kangkung, dan pepaya. Karena juga mudah ditanam, gizinya bagus, kalau sisa pun bisa dijual. Awalnya saya mendapat bantuan dari ibu bidan sepasang mentok. Setelah 10 bulan memelihara, jumlah mentok sekarang menjadi sekitar 25 ekor. Dari jumlah itu, beberapa sempat dijual untuk menambah modal dagang. Ada yang dijual lalu diganti ayam. Dan ada juga yang dijual untuk dibelikan susu anak. Manfaat program pemberdayaan mentok ini bisa menambah modal untuk membantu keluarga. Daging dan telurnya bisa diolah untuk menambah gizi anak. Dan sekarang anak saya gizinya sudah baik dan berat badannya normal. Dari hasil program ini, di desa saya tidak ada lagi balita gizi buruk dan gizi kurang. Gizi balitanya baik semua. Sekarang ibu-ibunya juga punya ternak untuk meningkatkan ekonomi. Jadi tidak lagi tergantung dari hasil suami saja. Akhirnya gizi balita meningkat, ekonomi pun juga meningkat. Program dari Ibu Bidan ini bagus dan bermanfaat, juga menambah pengetahuan tentang kesehatan. Anak saya juga senang karena sekarang bisa makan makanan yang bervariasi dan gizinya seimbang. Terima kasih Ibu Bidan.